OSIS, obrolan seputar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua yang masih pada jomblo kan. Kita di sini ngapain ya? Kita cuma sharing-sharing aja sih. Iya. Pengalaman kita pas lulus kan, kita juga ya nggak Bener baru sih. lulus 2 tahun lah ya. Tapi ya, gue pas lulus itu bingung loh sebenarnya. Bingung kenapa tuh? Ya mau kemananya, karena orang bilang kan kalau kita lulus sekolah itu kan apa ya, nyari kerja itu susah ya. Memang benar, Iya. nyari kerja susah, mau kuliah tapi bingung kan biayanya. Kita lagi ngalamin kayak gitu kan. Bener. Sempat ngalamin kayak gitu. Yang nyari kerja tuh wah Susah lah. susahnya Terus kayak kita apa? down, akhirnya kita malah ngurung diri di rumah. Ya kayak gitu. Apalagi kayak sekarang ya mungkin ya. Pandemi corona. Iya. Mungkin saat itu waktu pas zaman kita nyari kerja belum pandemi, tapi aja udah susah ya. Susahnya. Apalagi kayak sekarang. Mungkin kita ini udah dapat kerja, Iya. kan kita kayak roda gitu berputar. Ada saatnya kita senang, dulu kita udah susah, terus kita berputar ke yang senang. Iya. Mungkin nanti kita akan kenal lagi Iya. saat krusial. Nah di sini gua mau pelajar sebenarnya, nggak mau so pinter atau gimana ya. Gua di sini mau cuma sharing gitu. Sharing aja pengalaman. Jadi Cuma, supaya iya. mungkin orang-orang yang baru lulus lah, adik-adik kelas kita Hmm, nggak buntu-buntu amat gitu, Iya. masih punya semangat untuk mencari yang lebih baik ke depannya. Gue pengen sharing tentang apa ya, bagaimana cara kita nggak down gitu pada saat kita pas lulus kuliah. Kita mau kemana nih? Terus kalau nyari kerja nggak dapat, kita jangan down, jangan stuck di situ aja. Jadi ketika maksudnya ya, kita nggak diterima di kampus ini, akhirnya kita down. Iya. Atau enggak kita nggak tahu karena kita nggak Hmm, punya biaya untuk kuliah, kita nggak tahu mau kemana. iya. Ya pasti ada jalannya aja sih semuanya. Coba gue mau nanya nih sekarang sama lo nih. Iya. Lu waktu lulus nih, lu teman sama dari kecil kan ya? Iya. Dari ubun-ubun masih lembek tuh teman sama lo nih. Gue mau nanya sekarang, lu pas lulus ya, mungkin waktu kecil kita nggak mikirin ya bagaimana Benar, kita sulitnya nyari kerja gitu. kecil Kita nggak mikir, nanti kita main terus main aja. Nah sekarang pas lulus kemarin lu gimana? Kalau menurut gua sih, kita harus mantapin diri itu di kelas 2. Mungkin kelas 1 kita masih mikirnya main, kelas 2 SMK ya. Masih remaja-remajanya mungkin ya. Iya. Karena kita di situ lagi barulah adaptasi di lingkungan yang mungkin dewasa, untuk kita dewasa. Bener, gue sih ngerasain kayak gitu emang. Sempat ngerasain nakalnya gimana lah. Ya, bahkan teman-teman gue sendiri pun. Apalagi gue STM ya. Ya, bahkan teman-teman gue sendiri pun ngajak gue, wah begini lah begini. Tapi alhamdulillahnya kita nggak ikut. keajak gitu, maksudnya deh. Yang baik aja susah nyari kerja atau kuliah, Iya. apalagi yang gak baik. Iya. Coba gimana? Kalau gue sih kelas 1 SMK itu gue pengennya sih langsung kerja di situ. Pemikiran gue ketika gue Iya. lulus, gue pengen kerja, tapi kan masih anak-anak ya, SMP baru masuk Iya, SMK. benar. Jadi di situ mikirnya kita main dulu, have fun Iya aja dulu. benar. Nah, ketika gue masuk SMK kelas 2 atau sering dibilang kan kelas 11 ya, Iya, kelas 11. gue di situ berpikir bahwa di sini gue harus berpikir bahwa gue mau masuk kuliah Iya, atau masuk kerja Kerja atau gitu. ngelamar kerja. nyari kerja ya. Iya, gue sempat pusing dan gue Teman-teman dah dulu ya. Gue mau pelajar ini dari dulu nggak pernah lulus sekolah, dari SD, SMP sampai ke SMK. nah, Tapi kita temenan dari kecil aja deh. ya kita temenan dari kecil. Sok lanjut cerita. Kalau menurut gue ya, gue kemarin pas lulus itu bingung. Karena kenapa? Karena ketika gue kelas 2, gue harusnya itu udah mulai membangun apa yang akan terjadi ketika gue lulus. Tapi gue ngerasain itu sih Jar, sama gue juga bingung maksudnya teh. Jadi pas kelas 2 itu kan kita udah mulai ya, Iya, ada yang namanya kalau di SMK itu PKL ya, ya, ya kan? ada yang Apa namanya, tuh PKL teh? PKL itu apa? Pelatihan kerja lapangan ya. Iya itu. Di situ kan kita diajarin tuh gimana caranya kerja ya, bener Iya. sih. Nah di situ kita udah mulai mikir tuh, oh kerja tuh kayak gini, susahnya kayak gini. Nyata kita ngalamin ya sekarang ya. Pas habis lulus tuh. Ketika kita kelas 2, kita harus punya tujuan untuk ketika kita Nah lulus. itu yang paling penting. Apakah kita mau kuliah atau kita mau kerja? Iya. Jadi Jadi kadang gue kesel Jar iya, sama anak-anak SMK sekarang. Ada yang suka tawuran, gimana uang SPP yang tadinya buat bayaran dia gitu, buat ujian, buat nentuin dia lulus,
itu malah dipakai buat apa coba? Buat foya-foya, buat kesenangan dia sendiri. Yang jelek itu di situ. Jadi gue pengen ngingetin ke kalian semua, kita boleh menikmati masa muda kita. Nah, iya maksud gue Tapi gitu. kita jangan lupa, kita juga bakal menjadi orang tua. Iya, maksudnya kita juga pernah ya Jar rasain yang namanya apa ya, nakal. Cuma kita nggak sampai berani ada kayak batasnya gitu ya. Iya maksudnya gitu. Jadi ketika lu kelas 2, lu harus ingat tujuan lu mau kuliah, lu tanya orang tua. Benar gitu. Ya kalian tanya orang tua kalian, kita bisa nggak kuliah, ada biayanya nggak? Nah iya benar kayak gitu. Kalau orang tua kalian bilang kami tidak ada biaya, maka dari itu kalian jangan memaksakan. Iya, gimana caranya berpikir ya? Iya. Apakah kita kerja dulu baru kuliah atau kita melanjut kerja ya buat bantu orang tua? Gue juga awalnya nggak kerja, gue nggak kuliah, nggak ada biaya, kerja belum ada. Sama, mungkin kita pernah ngelamar bareng kan waktu itu. Susahnya kayak gimana itu, waduh. Udah makanya masuk kalau depan PT ya. Iya, makanya kalau sekali 2 kali kalian gak diterima kerja, jangan bilang susah nyari kerja, itu kuncinya. Pertama, Iya. emang di Indonesia susah karena peluang kerja lebih sedikit dibandingkan orang yang mau kerja. Apalagi kayak lulusan SMK ya, tapi nggak menutup kemungkinan loh lulusan SMK itu bisa kerja gitu. Kayak kita berdua alhamdulillah ya Jar ya. Kita sekarang Fajar nih adalah satu pekerjaan ya Jar ya, di satu perusahaan. Gue juga ada di satu retail lumayan ternama juga di Indonesia. Sampai sekarang kita kerja. Nah tapi susahnya itu bener-bener ya dari teman-teman kita seangkatan udah pada kerja, ada juga yang belum. Iya, sampai kita berdua tuh kadang aduh, gue jujur udah 2 tahun susah lulus, ada juga temen gue yang 2 tahun itu belum kerja sama sekali. Iya. Jadi susahnya di situ aja. Makanya dulu tuh gue sempat jadi di proyek bangunan. Gue kerja di situ. Orang tuh nggak tahu sebenarnya, cuman ya kita usaha aja gimana caranya. Kan namanya nyari kerja butuh biaya ya, namanya fotokopi segala macem dan segala macam lah, pokoknya perlu biaya. Dari situ gue pelan-pelan sambil nyari lagi, yang penting mah jalanin aja maksudnya teh. Jadi kalau kita ibarat kita nggak ada biaya untuk kuliah, Iya. otomatis pikiran kita bekerja. Nah itu bekerja di usia yang masih labil, sekitar umur 18 tahun lah ya. Iya. Kita lulus kan pasti 18 ya, sekitar segitu. Iya. 18-19. Jadi di situ pasti kita pengennya tuh anak-anak Indonesia tuh pengen kerja yang dia minati. Iya. Dan gajinya besar. Nah, padahal di situ kita harusnya gini. Pasti patokannya gaji besar ya? Iya benar. Anak-anak zaman sekarang tuh. Jadi gue bingung. Soalnya pengennya kan kita ya kita keinginan. Iya, kita nggak menutup kemungkinan ya, kita pengen gaji besar. Cuman kan prosesnya itu loh. Kita juga ada maksudnya, gue pernah kerja di salah satu retail elektronik ya, gue ngangkutin barang itu sampai ke lantai 5 ya, yang gue bilang ke gue kulkas, bayangin teman-teman, angkut kulkas sama temen gue ke lantai 5, bayangin kulkas segede apa ya. Dari itu teman-teman, gue mau bukan di sini bukan sombong lah kita, bukan sombong atau kita udah kerja ya, belum kerja kita merasa pinter gitu, enggak kayak gitu, enggak. Kita cuma pengen ngasih tahu kalau nyari kerja itu sebenarnya nggak susah gitu loh, kalau kitanya ada usaha. Gue jujur ya, gue itu nggak pernah jarang namanya nyari kerja ngandelin lowongan kerjaan, ngerti ya. Tapi sistem gue itu dari perusahaan satu ke perusahaan lain itu gue masukin lamaran terus ya, sampai orang tua gue bilang ke gue, yang tadinya anak-anak lain bilang lu suruh ngelamar sama orang tua lu, tapi gue mau orang tua gue apa, udah lu jangan ngelamar terus, kan udah banyak ngelamar, istilahnya bahasa kita kayak gitu ya. Kalau orang tua gue mah beda lah. Kayak gimana tuh? Usahakan lah anaknya kita rajin di rumah. Ketika kita rajin di rumah, otomatis orang tua kita akan support lebih ke kita. Jadi kita jangan tidur terus lah ya kan. Itu yang membuat kita down. Jadi kita nggak mau nyari kerja lah, nyari inspirasi di luar lah. Gimana ya? Kita di sini juga bukan buat ajang ngebanding-bandingin diri kita dengan diri kalian gitu. Iya. Cuma di sini kita tahu lah, kita kan masih di bawah juga, kita juga belum di atas. Tapi kalau yang udah di atas kan ngasih tahu ke kalian, kan kalian bisa ngebalikin. Lu mah enak udah di atas, tapi kan kita sama-sama belajar di bawah sama kalian. Kita bangun semangat. Jadi menurut gua
gue sama temen gue ngajak kalian itu dari bawah untuk kita sama-sama sukses. Jadi iya benar gitu ya, ketika lu buntu, intinya tolonglah gitu. jangan sampai lu down, jangan sampai lu ngurung diri di rumah. Intinya gitu sih. Terus kayak misalkan ya Jar, misalkan kita udah dapat kerja nih, seandainya kita sudah dapat kerja, terus di kerjaan itu banyak masalah atau jadi beban buat kita. Nah memang awalnya pasti ya Jar, awalnya pasti kita pengennya keluar dari kerjaan itu, awalnya kita pengen udah mah resign aja, ini aja. Tapi padahal kalau terus dijalanin dan terus ditekunin Jar, lama-lama jadi nyaman, nanti ke kitanya juga jadi enak ya Jar, bener gak sih? Kalau emang nggak cocok gitu buat kita, ya gimana caranya kita jalanin dulu yang itu sambil nyari ke yang lain aja ya, bener kan kayak gitu ya. Kita adaptasi lah, namanya adaptasi itu ya lumayan lama keinginan di situ kita ya. Dengan kerjaan kita mungkin gak nyambung ya. Kadang atasannya bener gak? Kadang atasannya juga, kadang ada senior kita, kadang senior, kadang atasan, kadang basicnya, kadang memang basic kita bukan basic di situ gitu. Bukan ibaratnya bukan passion kita lah di situ. Iya. Tapi mau gimana lagi kan namanya hidup, kita harus berjuang itu berusaha gitu. Dari nol ya. Kita semangat. Pokoknya intinya mah jangan putus buat usaha deh. Kalau menurut gue jangan putus buat usaha. Terus doa juga ya, sholat jangan ditinggalin juga. Itu sih kuncinya. Sama jangan lupa setiap melamar itu selalu minta doa sama orang tua. Karena banyak temen gue yang zaman sekarang bilangnya introvert ya, introvert atau yang ibarat mah dia bakal inilah lemah gitu kalau di kerumunan banyak, dia bakal kuras nanti dia banyak waktu sendirinya. Justru banyak temen gue yang kayak gitu, ada yang sukses. Kenapa? Karena keintrovertan dia bukan dibuat untuk kelemahan dia, tapi mereka terus mencari apa yang kurang dari dia lalu mengaplikasikannya di dalam hidup. Nah itu akhirnya mereka ada yang sukses. Iya, paham sampai situ. Ya mudah-mudahan dari cerita kita ini kita bukan menggurui, sekali lagi aja bukan menggurui, kita cuman ngasih tahu ke kalian yang kita alami, bener gak sih? Kita ngalamin kayak gitu loh, asli ini cerita bener aja. Ini kita juga nggak ada setting bro di sini. Kita cerita apa adanya aja. Mungkin itu aja Jar yang kita ceritain. Kalau emang kalian suka sama video ini, kalau mungkin ada pertanyaan iya yang mungkin masih terpikirkan itu kenapa sih tulis aja di kolom komentar. Oke, pesan dari gua, lu boleh nangis, lu boleh sedih, tapi jangan menyerah. Ingat, ketika kita menyerah tidak ada lagi jalan. Pokoknya anjay lah.